berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Habis. Silakan Ustaz. Peace. Ya. Saya buat judul firman Tuhan, saudara, mengejar mimpi atau mengejar cita-cita atau mengejar visi. Dulu cita-cita saya dengar waktu saya sekolah, terus berubah jadi visi, sama gitu. Terus sekarang lebih tren lagi mimpi, sama gitu ya. Tapi bedakan dia mimpi malam dengan mimpi di siang hari. Tapi saudara, orang yang bermimpi di siang harilah mimpinya bisa jadi nyata. Amin. Amin. Kalau mimpi di malam hari itu masih tafsiran dan multi taksir. Artinya multi taksir, banyak pengertian. Menurutku ini, menurutku itu, dan bisa satu pun gak jelas. Jadi kita diajak firman Tuhan hari ini untuk mengejar mimpi. Kita disuruh untuk mengejar mimpi. Biasanya mimpi untuk anak muda, ya. Tapi tidak untuk anak muda saja, tapi untuk kita orang tua juga masih punya mimpi yang besar mungkin, jangka panjang mungkin, jangka pendek mungkin, ya. Saudara, mimpi, cita-cita atau visi inilah yang paling tepat saya rasa. Visi itu artinya adalah melihat jauh ke depan. Itu visi. Visi jauh ke depan. Melihat yang belum nyata. Tapi kita berkeyakinan penglihatan ini akan nyata kita dapatkan di waktu yang akan datang. Itu visi, cita-cita. Pemuda, dengarkan ini. Semua kita dengarkan. Betul, memang semua orang punya cita-cita. Betul. Betul, memang semua orang mengejarnya. Itu mungkin semua. Semua orang ingin mendapat mimpinya. Tetapi ada yang mengejarnya patah di jalan. Karena situasi tidak selalu mendukung kita untuk mengejar mimpi kita. Kita akan jatuh bangun untuk mengejar mimpi, mengejar cita-cita. Tapi apa yang akan kita lakukan setelah jatuh bangun lagi? Mungkin dalam mengejarnya kita bukan hanya jatuh terantuk, tapi kita jatuh ke lubang. Lubang utang kah? Lubang masalah kah? Ya. Tapi apapun yang kita alami dalam mengejar mimpi, jangan sempat mimpi itu menjadi kabur. Amin, saudara. Amin. Siapa yang berhenti mengejar mimpi, dia hanya seorang pelamun, terbayang-bayang, imajinasinya tinggi. Dan bisa saja semua dipersalahkan karena tidak ada yang mendukung mimpinya. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah itu. Andalah yang salah. Kalau engkau berhenti karena A, B, dan C, saudara yang salah. Tapi ingat ya, mimpi yang saya katakan ini pertama-tama sekali adalah mimpi untuk memandang
megahnya kekudusan Allah. Amin. Kita bukan hanya memandang megahnya, indahnya kekudusan Allah, tapi kita bermimpi akan di sana suatu waktu yang kekal. Amin, saudara. Tadi ada nyanyian memandang, mendengar kekudusan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada orang mengejar mimpi hanya sebatas mimpi saja, tapi ada orang mau mewujudkannya menjadi nyata. Ini lihat pemuda ini. Perhatikan saya pemuda. Kamu semua punya cita-cita, punya mimpi. Tapi kita lihat 10 tahun yang akan datang. Kau dapatkan? Hah? Ini yang akan perlu kita lihat. Kita menjadi saksi 10 tahun yang akan datang. Mereka dapatkah atau tidak? Menyerahkah mereka mengejar mimpi? Atau hanya berkata, tidak mungkin seperti itu? Salah. Semua kita mungkin, karena kita memiliki Tuhan yang sama, dan pembelaannya sama kepada A, B, dan C. Kekuatan pun diberikan sama. Dalam menjalankannya, itu pilihan kita. Mau jatuh dan tidak bangkit, atau jatuh bangkit lagi. Di gereja kita ini ada pemuda kita di Jepang, ada di Malaysia, ada di Kalimantan. Itu mengejar mimpi semua. Itulah dulu jadi contoh. Mereka adalah pejuang mimpi. Mereka sedang berada dalam ranah mengejar mimpi, memperjuangkan itu. Sebentar lagi Anda akan tamat. Engkau mau mengejarnya atau bagaimana? Itu pilihan ya. Orang yang berjuang untuk merebut cita-citanya, dia harus punya strategi ataupun tata laksana ataupun tata cara untuk memulai memperjuangkannya. Ingat, semua cita-cita, semua kenyataan berawal dari cita-cita, berawal dari angan-angan, lalu berjuang dan menjadi nyata. Tidak ada langsung kita dapat besar dalam bermimpi, dalam bercita-cita, dalam berjuang. Kita dapat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dikumpulkan, naik satu level, pasang lagi, naik lagi satu level. Kalau ada yang langsung mendapat besar, itu pencuri namanya. Kalau mau dapat besar langsung itu pencuri, karena hukumnya nggak begitu. Dari kecil, sedikit, akhirnya menjadi besar. Itulah perjalanan mengejar mimpi. Contohnya, kalau ada anak-anak kita mau jadi polisi umpamanya, akpol, apa yang harus dipersiapkan? Kan gak mungkin langsung jadi kan? Ya, dari TK, dari SD, SMP, SMA, baru melamar dia mendaftar ke akpol. Cukupi tinggi badan, kesehatan, surat kelakuan baik dari polisi dan lain-lain sebagainya. Itu harus ada. Umur, batas umur, berat badan, uang. Ini kan gak langsung dari polisi kan? Gak bisa, harus dari bawah dia.
itu baru bisa. Contoh kedua, seorang mahasiswa atau siswa yang mau IP-nya itu 3,8. Dia mau nilainya rata-rata 9 gitu. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus punya persiapan. Selama ini nilainya merah, di bawah 6. Jadi untuk mendapatkan IP 3,8 atau 3,7, dia harus bisa mempergunakan waktunya. Apapun dibilang untuk sukses, yang pertama adalah waktu. Waktu yang dipakai, kan begitu. Nah, apa saja kita perlu waktu. Makan perlu waktu. Menata masa depan perlu waktu. Seorang mahasiswa kalau ingin IP-nya tinggi, dia harus mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia harus selalu ada di depan buku, belajar terus. Karena seorang mahasiswa harus kejar-kejaran dengan waktu. Dengan waktu ya, dengan waktu. Mahasiswa yang berjuang, dia ingin cepat selesai. Bukan jadi MA, mahasiswa abadi. Bukan. Sampai universitas bingung, kita DO atau kita keluarkan atau bagaimana. Bukan begitu. Seorang pejuang harus tahu dia sedang berlomba dengan waktu. Kita juga sedang berlomba dengan waktu. Kalau kita tidak berlomba dengan waktu, ingat, waktu akan memakan usia kita. Tak terasa kita sudah tua. Mimpi satu pun belum kita dapatkan. Kita sedang berlomba dengan waktu. Saya sudah umur 55. Nggak terasa kan saudara? Saudara sudah umur berapa? Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang yang mau nilainya tinggi, IP-nya tinggi, dia nggak akan habiskan waktunya paling banyak di TikTok. Tahu TikTok? TikTok. Sampai matanya sebesar jengkol keluar gitu. Kalau punya cita-cita pingin nilainya, IP-nya itu tinggi, dia harus keluar dari zona itu. Dia harus keluar dari zona itu. Dia nggak akan mau, ayo kita liburan kemana? Seminggu di sana kemah, umpama jalan-jalan ke Aceh, ke Bali. Dengan dia jalan-jalan dia nggak bisa belajar sampai waktu ujian. Apa yang bisa dijawab atas pertanyaan-pertanyaan? Apa yang bisa dijawab? Kalau di Facebook dia terus tidur terus. Dia nggak akan, waktu akan mengalahkan dia. Ditarget orang yang cepat 3,5 tahun umpamanya. Inilah namanya kejar-kejar dengan waktu, berlomba dengan waktu. 3,5 tahun S1 umpama ini ya. Seorang yang militan, kerja keras, dia target sampai 3,5 tahun selesai. Tapi yang tidak tahu sedang berjuang, berlomba dengan waktu, bisa lebih dari itu. Dia berusaha tuh. Ku
kuncinya adalah dalam belajar. Persiapan. Jangan buang-buang waktu. Buang-buang waktu sama dengan buang-buang umur. Sama dengan buang-buang umur. Saudara, dalam kita mengejar mimpi, saya katakan tadi, kejar-kejar dengan waktu. Ini sama seperti berkeluarga, yang berkeluarga punya anak satu, mau berkeluarga ini kan. Di sini kalau berkeluarga saya ajak mereka untuk berjuang untuk Tuhan dan untuk keluarganya. Jadi kalau kita buang-buang waktu, kan anak makin tambah kan, saudara. Tambah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada yang ngerem, ada yang tambah. Itu terserah program masing-masing lah. Tapi kalau waktu ini banyak dibuang-buang, kita harus tahu waktunya anak kita ini kan tambah besar. Karena dia tambah besar, tambah pengeluaran, tambah tanggungan, tambah lagi anak. Kita semakin tua, semakin banyak tanggungan anak, semakin sulit berjuang. Karena pengeluaran semakin banyak, uang sebagai modal semakin sedikit. Ini kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, kita kalah dalam hal ini. Karena sulitnya ekonomi, bagaimana kita mau melanjutkan perjuangan ini? Sehingga bisa membuat kita melakukan tindakan-tindakan dosa karena berat di rumah. Kalau periuk sudah kosong, itu berat, saudara. Kalau api menyala tapi nggak ada mau ditaruh di atas, itu berat. Tindakan-tindakan mencuri, tipu, nah, uang haram, judi, pokoknya uang haram bisa kita ambil, dan akhirnya bisa kita masuk penjara. Terus bagaimana tentang cita-cita yang sudah kita tanam di pikiran kita itu? Bisa mengerti, saudara? Bapak masuk penjara, mimpi mau dapat rumah tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Uang habis ngurusin dia ke penjara. Belum lagi anak 2, 3, 4 harus sekolah setiap hari. Sampai bulan Natal, semesteran, beli baju, bapak masuk penjara. Berat kan? Waktu mengalahkan. Memang sangat berat. Kalau suami istri itu tidak satu hati berjuang, itu berat. Berat. Katakan kepada pemuda di sini, carilah suamimu yang takut akan Tuhan, supaya dia jangan banyak pengeluaran. Ingat ya, carilah pasanganmu yang takut akan Tuhan, supaya dia tidak banyak pengeluaran. Ini betul. Jadi kalau telah melakukan hal yang salah, harus berurusan dengan polisi,
cita-cita susah untuk dikejar dan cita-cita semakin jauh untuk digapai. Jadi baik-baiklah, lebih baik lama menikah daripada cepat tapi menikah dengan orang yang salah. Contoh, seorang pemuda GPD kawin dengan seorang yang hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Satu, dia merokok. Dua, yang normal-normal aja ya, minum tuak. Kalau di sini kan normal itu kan. Di sini normal, tapi sebenarnya nggak normal itu. Bagi orang Kristen nggak normal, tapi bagi masyarakat banyak ini normal. Coba bayangkan, kalau suami merokok udah kena 31 hari, ya kan? Tuanya lagi, main judi lagi. Judi janganlah kita buat dulu, merokok saja dulu merokok. Coba hitung setahun, berapa sudah? Udah 10 juta. 10 jutaan kena, saudara. 10 juta itu berapa? Banyak sekali, saudara. Kalau 100 hari kali 30 berapa boleh? 900 kali 3 per tahun. Berapa itu? Nah, jadi kalau ada pemuda nanti dapat suaminya kayak gitu, ingatlah mimpimu akan lama jadi kenyataan. Jangan-jangan kau tidak akan mendapat mimpimu karena ulah. Belum lagi yang perempuan makan sirih pula, itu kan pengeluaran semua. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah mimpi. Hidup kita di sini, saudara, apa yang menjadi mimpi kita? Ya, kalau anak muda beda dengan orang tua. Kalau orang tua mungkin aku mau punya rumah, ya, punya mimpi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kembali ke ayat yang kita baca tadi, merenungkannya, yaitu saya akan baca ya, ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini artinya persiapan, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Banyak orang punya mimpi begitu, hanya bisa memulai tapi patah di perempatan jalan, di simpang 3, di simpang 4, di simpang 5, simpang 10, di simpang bingung. Terakhir mau kemana? Mana jalan ini? Nah, jadi saudara, yang pertama-tama langkah kita adalah doa dan ibadah. Ini ya. Kenapa saya katakan doa dan ibadah? Karena doa dan ibadah adalah sebagai sumber inspirasi, bisikan. Sebagai sumber inspirasi, kekuatan rohani, kekuatan iman untuk mengejarnya. Kita harus dasar dari awal, supaya nanti kalau kita mendapatkannya, kita tidak tersesat. Kita tidak tersesat mendapatkannya.
Banyak orang waktu susah setia dia beribadah kan? Setia. Waktu yang diberkati, nggak tahu lagi dia ada di mana. Dia sudah ada di tempat-tempat gelap sana. Ibadah harus tetap sebagai yang utama, mulai mengejar mimpi sampai mendapatkan semua mimpi, supaya kita jangan hilang oleh karena berkat itu. Kenapa saya katakan sekali lagi ibadah sebagai yang utama? Karena dengan kita beribadah, kita selalu mengandalkan Tuhan. Untuk mengejarnya, kita selalu berserah kepada Tuhan. Terus menambah jam kerja. Ini kalau kita punya cita-cita bagi sudah full kerja, nggak usah lagi. Ini yang bagi malas-malas maksud saya. Menambah jam kerja dan menabung. Kan ada orang kerja tapi boros kan. Dia punya cita-cita memiliki rumah, tapi jam kerjanya rendah. Orang kerja 1 hari full, dia setengah hari. Apa mau ditabung? Ditambah jam kerja, kalau bisa lembur begitu, kita tabung. Ini mengejar mimpi. Ini mengejar mimpi sudah. Supaya mimpi itu jadi kenyataan, bukan hanya di pikiran saja, bukan hanya di penglihatan yang gak jelas begitu ya. Jelas gak jelas lah. Kalau itu hanya cita-cita kan, cuma kita yang bisa melihat itu. Kenyataan itu bisa kita miliki dan bisa dilihat orang lain. Itulah kenyataan. Itu kenyataan. Bisa kita miliki dan orang lain pun sudah melihat bahwa hasil dari kita beribadah itu ada. Hasil kita mengandalkan Tuhan itu ada. Dan harus berusaha. Bagaimana supaya dapat? Itulah komitmen. Dan kalau memang harus meninggalkan rokok, ya tinggalkan. Ya, kembali ke situ. Kalau memang harus tidak minum minuman lagi, mau mabuk lagi, ya tinggalkan. Itu untuk mengejar mimpi. Firman Tuhan berkata, dalam Amsal, pemalas tidak akan mendapat buruannya. Terlihat saudara? Pemalas tidak akan mendapat cita-citanya. Pemalas mempersalahkan semua keadaan. Semua keadaan dipersalahkan. Aku sih sudah candu, nggak bisa lagi. Itulah penyakit mimpi. Itulah penyakit mimpi. Salah satu penyakit mimpi terberat adalah aku sudah candu dan tidak bisa lepas. Itu penyakit mimpi. Coba kita pikir. Ini berpikirnya jangan sempit gitu ya. Gelembung, jangan hanya kita berpikir dalam satu gelembung begitu. Menurut survei, rokok adalah satu menggerogoti manusia menjadi miskin. Iya. Di samping dia membuat kurang sehat. Kalau kurang sehat nggak ada orang takut itu, nggak ada. Kalau fisik ini paru-paru ini sakit gara-gara rokok, nggak ada orang takut. Menurut yang saya tahu nggak ada orang takut. Kecuali kalau sudah kena baru paksa berhenti baru takut. Oke. Dan memang kalau kita lihat pun mungkin jarang sekali orang sakit paru-parunya karena merokok. Tapi yang pasti ekonomimu sakit. Amin. Pasti sakit lah. Kenapa enggak kalau 30.000 satu hari? Bukankah itu sudah cukup dimakan sekeluarga?
kawan. Lalu kita bakar. Dikit. Siapa yang menderita? Berapa anak kita di rumah? 2, 3, 4, 5, 6. Dialah yang menderita karena kamu berasa terus. Dia yang menanggung penderitaan itu. Jadi siapa? Kalau kita yang merokok mungkin ya aku happy lah kalau sudah berasa sudah. Kalau sudah berasa sudahlah. Datang lagi istri keras suntuk punya aku melihat Bapak Siaru ini. Pergilah aku uang, belilah dempan. Saudara dikasih Tuhan, itu kan semua pengeluh. Kecil-kecil, sedikit-sedikit memang ya. Tapi akhirnya dikerogotinya, hancurlah mimpi kita. Mimpi kita tidak sampai, saudara. Anak 1 tahun, 2 tahun di rumah, 5 tahun, 7 tahun. Yang 7 tahun akan SMP, di bawahnya SD, SMA. Saudara, seperti yang saya catat di sini, semakin banyak tanggungan, semakin sulit berjuang. Ingat, kita sekarang berjuang dengan waktu. Amin. Hari ini sengaja saya, ya bukan sengaja, inilah yang saya dapat firman Tuhan kepada kita. Inilah yang saya dapat ya saudara. Tetap Tuhan sebagai yang utama untuk mengejar mimpi. Ya. Dan juga harus tahan. Ini buat di Tanah Karo lah ini kukatakannya. Ibu-ibu, ini penyakit ibu-ibu ini tak sanggup melihat tren. Dipencet saja Shopee itu, waktu datang lari-lari sana sini pinjam. Per Shopee kan kayak lintah juga. Kalau belum dapat kamu pergi ya, dulu saya sih. Gimana lah aku bikin bu? Aku nggak mungkin pulang kalau nggak mendapatkan ini. Wah, di kampung kan baru terjadi bisnis istri saya. Sampai nangis jalan-jalan saudara. Gak dapat pinjaman kan? Terus siapa yang kasihan? Kadang juga orang kasihan. Apalagi barang itu hanya barang tren yang hanya kita mengikuti gaya zaman sekarang saja. Apa? Ya kalau punya uang ya nggak apa-apa kan? Ini nggak punya uang. Datang baju bertingkat-tingkat, rupanya warna-warni, tergoda. Sementara tak sanggup. Nah ini, tren ini juga bisa menggerogoti. Sederhana kan? Nggak ada masalah. Amin. Untuk apa kelihatan mewah? Tapi berat. Bukan saya melarang saudara baju bagus. Enggak. Saya senang orang ini baju bagus. Tapi kan tengok kantong lah. Nah, ini saudara ya. Judi online. Judi online marak sekarang saudara. Di sana lah. Ada suami istri judi online. Istrinya bilang gini. Aku 1 minggu ini beruntungnya, kau rugi katanya. Apa terjadi? Rumah yang sudah tadi atas namanya ditarik CEO, dibanderol B, milik rumah ini, milik bank ini. Gimana kira-kira? Ini karena satu perbuatan jahat. Kalau karena penyakit, gak akan jadi sorotan kan? Tapi karena tekan-tekan tombol habis. Terus saudara, dalam kita mengejar mimpi, kita pun harus membangun hubungan
dengan orang lain supaya orang lain dapat percaya. Harus punya nama baik. Ya, contoh umpamanya ya, di gereja kita ini dulu ada yang mau mendahulukan yang belum cukup uangnya. Ini kan modalnya hanya modal dapat dipercaya kan? Iya. Ada orang mau, aku mau beli tapak. Dia cerita kepada orang yang mampu, tolonglah aku. Nanti ku bayar dengan tenaga kah? Bayar panen kah? Ini kan bisa. Coba kalau nggak dapat dipercaya, kan nggak bisa juga kita sampai ke situ. Harus berjuang beberapa tahun lagi. Itu dimulai dari hal yang kecil. Kita kerja di ladang orang. Orang lain suka sama kita. Wah, jujur gitu. Nah ini membangun kepercayaan orang lain. Kepercayaan orang lain itu perlu untuk kita. Jangan setiap kita jumpa dengan orang lain, kena orang itu. Kerjasama, kena lagi dia. Kerjasama, kena lagi. Apakah kita pikir orang lain nggak bilang, hati-hati kau dengan si dia. Ya kalau sudah baik sama kamu, lihat ekornya, endingnya kena. Jadi nggak ada orang menanam investasinya di kita. Berbunga saja beruntung itu saudara. Ada bunganya kita minta. Contoh, ada uang kita 30, 10 lagi kurang. Berbunga saja orang percaya sudah beruntung gitu. Betul tak? Kalau nggak dikasih uang yang berbunga itu nggak bisa kita tangkap. Berbunga saja beruntung. Jadi saya nggak menyalahkan bunga-bunga itu enggak ya, saudara ya. Bunga tinggi baru salah. Kalau bunga bangkai nggak salah. Nah, dipercaya orang itu perlu saudara. Dipercaya orang itu bisa membuat mimpi kita itu selangkah. Mimpi yang kedua, masih dapat dipercaya orang, naik lagi. Lalu kita bilang nanti, iri dia sama aku, maka nggak dia kasih aku pinjam. Jangan begitu. Nama baik itu perlu. Karena nama baik lebih wangi daripada parfum yang termahal. Parfum yang termahal, wah, wangi siapa yang lewat, anak lajang, anak gadis. Tapi untuk apa? Gak bisa menolong kita kan, hanya mempesona. Tapi kalau nama baik, orang percaya pegang uang kita banyak. Orang percaya kita pegang uang, bisa kita pakai. Tapi jelas-jelas kembali yang membuat itu ada adalah ibadah, doa dan ibadah. Amin. Amin saudara. Saya tadi catat saudara, ini yang ke-6 ya. Ke-6. Saya lupa tadi nomornya. Yang ke-6, jangan berkelahi di rumah tangga. Jangan berkelahi. Seringkali perkelahian di rumah tangga membuat cita-cita itu menjadi pudar dia. Semangat berjuang lemah. Ya. Ini memang harus kita jaga, saudara. Jangan. Coba kalau sudah rumah tangga itu nggak cakapan, berhari-hari, bahkan ada yang pisah gitu beberapa waktu. Ini kan mimpi itu kan sudah, uang itu pasti nggak jelas lagi kemana kan. Ini harus dijaga. Kesatuan rumah tangga harus dijaga kuat supaya mimpi dapat dicapai. Amin saudara. Bagi yang sedang mengalaminya, kita berdoa. Yang ketujuh, harus tahu malu. Ini memang susah ya, harus tahu malu. So, yang ketujuh, saya ucapkan ya, harus tahu malu. Kita ucapkan 1, 2, 3. Ya. Saya pun dalam persiapan firman Tuhan ini, saya pun malu. Saya malu terhadap firman
Ini khotbah Yesus, bukan khotbah. Jadi firman ini untuk saya dan untuk kita semua. Amin. Amin, saudara. Saya sebenarnya malu karena saya juga nggak mencapai apa yang dikatakan ini. Tapi itulah yang kudoakan, itu yang kudapat. Sampaikan saja. Nah, tadi tahu malu ini memang dalam sekali pengertiannya, saudara. Aku pun malu, saudara. Malu. Bukan cuma malu, malu sekali. Ya. Saya mau tahu saudara, dulu saya malu firman Tuhan ini. Begini. Tadi kan saya bilang kita lagi berlomba dengan apa tadi? Apa? Ya, kita berlomba dengan waktu. Kalau kita sudah berjuang 20 tahun. Ini maaf ya, maaf aku pun kena. Kalau kita sudah berjuang 20 tahun. Mau tuduh poin aja ya. Oke. Berjuang 20 tahun mendapatkan rumah. Aku belum dapat. Temanku sudah dapat 5 rumah. Aku harus malu. Itu tadi, makanya aku pun malu. Apakah sudah ada rumahku? Enggak. Rumah buatan kami belum ada milik kami. Aku pun malu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak tahu malu, kita sudah kalah. Itu artinya kita kalah. Maaf bagi kita yang kalah, aku pun kalah. Terpuji Tuhan bagi yang sudah menang. Amin. Amin. Jadi kita harus tahu malu. Makanya keluarkan bapak-bapak tadi hadir semua lah gitu. Nanti saya taruh ini khotbah ini ke Facebook ya, tengok ya. Nanti saya masukkan. Biar belajar, kita harus tahu malu. Ini enggak. Sudah kita kalah. Ini lagi. Kita duluan dari orang itu berjuang 10 tahun. Duluan kita. Dia sudah dapat, kita belum. Nah, ini harus tahu malu. Artinya malu ini malu yang positif. Rasa malu inilah yang membuat kita apa ini? Berjuang. Kita evaluasi. Di situ kita evaluasi. Di mana kekalahanku dibanding orang lain. Ini umurnya masih umur jagung. Kita 0, dia pun 0. Dia umur jagung. Dipotong kita di tekongan yang tanjak-tanjakan begitu. Kita dipotong di tekongan pula, bukan jalan lurus. Itulah perasaan kita. Begitu perasaan kita. Enggak sakit hati kan saudara? Enggak ya. Setiap orang yang saya bina di sini, kami bina di sini, suami istri, keluarga muda, itu saya katakan, kita harus tahu malu. Kita sama-sama berjuang. Harus naik. Ingat saudara, kalau mimpi cita-cita kita besar, kita harus banyak bayar besar. Kalau hanya untuk mendapatkan uang 100.000, nggak usah setahun memperjuangkannya kan. Kerja saja kita pagi, sore dapat 100.000. Kalau hanya itu. Tapi kalau mau 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari itu, nggak cukup saja. Waktu, modal, pikiran, tenaga harus dilipatkan, harus berlipat kali itu kita gunakan untuk mencapai itu. Tapi semua kuncinya kepada doa dan ibadah. Tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saya akhiri firman Tuhan ya.
Jadi untuk mendapatkan apapun harus selalu ada persiapan yang sungguh-sungguh matang. Termasuk sebagai hamba Tuhan. Kalau ingin satu hari dipakai Tuhan, dia pun harus mendedikasikan, mempersembahkan waktunya lebih banyak lagi untuk Tuhan. Supaya 10 tahun, 20 tahun ke depan, mimpi itu jadi kenyataan. Ingat saudara, kalau kita tidak tahu berjuang dengan waktu, korbannya keluarga kita. Gak siapa-siapa itu, gak siapa-siapa yang korban. Anak kita, mungkin kita yang telah dililit oleh kecanduan, sudah mati rasa mungkin ya, mati rasa. Artinya mati rasa gini, dikasih tahu pun gak masuk, dikasih peringatan pun gak masuk, dikasih tahu akibat dari kamu terus candu begitu, ini akibatnya gak masuk. Tapi ingat, 3, 4, 5 anak kita akan menanggung kebodohan bapak, akan menanggung kebodohan mama kalau mamanya bodoh. Tapi kalau mama bapaknya bijaksana, yang menikmati anak-anak. Amin saudara. Amin. Ya, itu ya saudara. Itu saja firman Tuhan. Untuk kita introspeksi diri. Mungkin tadi dalam kata malu itu ada yang merasa terpukul. Maksud saya bukan memukul ya, tapi itulah supaya kita gaspol, gas habis untuk mengejar ketertinggalan kita. Bukan cuma saudara yang ketinggalan, saya juga sangat tertinggal dibanding hamba-hamba Tuhan yang lain yang selevel dengan saya. Aduh, saya malu. Saya nggak pede lagi pun kadang jalan dengan mereka. Iya, bahkan ada yang di bawah saya. Udah naik Fortuner ya. Malu, tapi malu ini adalah malu yang positif. Jangan ada di antara kita menanggapi ini malu negatif. Kalau kita menanggapi dengan malu positif, kita akan berjuang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati.